Ini nggak ada suaranya entah kenapa, kayaknya dari ini sih aplikasi record-nya dia nggak nyimpen suara dari gamenya cuy. Tapi udah, kalian bisa lihat dapat di 15 FPS, tapi waktu ngegolin selebrasi naik 20 sampai 25 FPS. Ya, segitu aja sih. Jadi peningkatannya nggak terlalu signifikan. 15 ke 20 sampai 25 FPS aja. Kurang lancar sih, ini masih hitungannya ngeframe cuy. Tuh 8, 9 ya udah duh. Tapi ya bisa main lah. Oke, selamat datang di channel Adi Chandra Review. Di video kali ini aku bakal ngetes untuk main game PC di HP Tecno Spark Go 3. Iya, kali ini aku bakal cobain game yang sangat ringan, yang harusnya bisa sih jalan di HP middle low. Aku udah cobain di MediaTek Helio G99 lancar, yaitu PES 2013. Ini aku pakai game hub ya, Bang. Kenapa nggak Winlator? Aku lebih suka game hub kalau untuk chipset middle ke low ya, kayak MediaTek Helio G99 ke bawah. Saranku kalian bisa pakai game hub aja daripada Winlator. Kalau mau pakai Winlator itu harus pakai Winlator yang versi mod. Itu lebih ribet sih settingannya. Harus ubah-ubah ini itu. Mending pakai game hub. Settingannya kadang udah dibawain dari game hubnya. Jadi menyesuaikan sama device kalian. Gitu ya. Untuk spesifikasi dari HP ini ya udah pernah aku jelasin sih ya. Untuk spesifikasi HP-nya cukup lumayan lah menurutku cuy. Untuk penyimpanan dia udah pakai 128 GB. Untuk RAM-nya dia pakai 4 GB, bisa di extend ya, bisa ditambahin jadi 4 GB lagi, jadi 8 GB. Terus untuk CPU atau chipsetnya dia pakai Unisoc T7250 untuk chipsetnya. Terus kameranya ini nggak terlalu kepake lah menurutku. Kalau untuk aku ya, baterainya 5000, layarnya udah HD plus sih setahu ini. 720 x 1600 tuh HD plus ya? Ya kayaknya. Versi Androidnya udah versi 15 untuk versi Android. Kayaknya itu aja sih untuk spesifikasinya. Ya. Oke, langsung saja di sini kita buka game hub-nya cuy. Wih, ini dia untuk game hub. Untuk game hub di sini aku pakai game hub versi paling terbaru ya, updatean paling terbaru yaitu 5.3.5 nih, versi yang udah paling terbaru coy. Oke. Untuk settingan kalian bisa pakai settingan yang aku pakai nih ya di chipset HP ini. Misal HP kalian sama kayak aku atau chipsetnya sama, bisa pakai settinganku nih. Game resolusinya pakai 1280 kali 720. Semisal ini terlalu besar, kalian bisa turunin ke ini 854 kali 480 atau 800. Ini jangan pakai ini, pakai yang ini ya. Atau enggak pakai yang ini nih, 960 kali 544. Nih, pokoknya dua ini, satu sama ini ya. Tapi aku lebih suka pakai yang ini. Gambarnya lebih bagus sih, lebih jernih kalau pakai yang ini, cuy. Oke. Ini disable aja untuk DirectX HUD-nya, ini kalian bisa disable aja ya, biar enak sih tampilannya. Terus ke bagian compatibility, untuk compatibility layernya pakai Proton, ini bawaan dari sananya pakai ini ya. Karena kalau kalian ganti biasanya gamenya crash, biasanya sih. Nggak semua game crash tapi biasanya crash. Oke, untuk ininya translation params-nya nih pakai extreme. Lebih utamain pakai ekstrim, tapi semisal pakai ekstrim itu dia nanti nge-freeze atau nge-lag, pakai game preset gitu ya. Oke, di sini aku pakai ekstrim. Lanjut, untuk input library-nya native ya. Terus system driver ini cuman khusus buat Snapdragon, jadi buat kalian yang chipsetnya selain Snapdragon yang nggak bisa ganti driver cuy. Contohnya kayak ini kan Unisoc ya, jadi nggak bisa ganti driver cuy. Oke, untuk ininya bawaan. Terus ininya juga DXVK-nya juga bawaan, ini juga bawaan. Terus fax-nya pakai yang paling terbaru, paling atas yang ini. Kalian download dulu ya, pakai paket data. Tuh, fax 2026 yang ini. Pakai yang paling terbaru. CPU core limitnya no limit, terus ininya no limit juga. Komponen jangan lupa kalian install yaitu Mono dan juga Gecko-nya di bagian sini ya.
nih Gecko sama mononya. Tapi semisal nanti nggak bisa kepasang waktu kalian install, ya udah biarin aja cuy. Nih Gecko sama yang paling bawah tuh mono. Oke, kalau Gecko ini udah ya Geckonya ya. Lanjut ke mononya. Ini fungsinya biar bisa buka ini, biar bisa buka setting. Karena kalau kalian nggak install mono dan juga Geckonya, itu dia nanti nggak bisa buka setting sih. Jadi kayak hal wajib lah kalau kalian mau main game PES ya, Mono Gecko itu wajib kalian install. Oke, tunggu bentar, kayaknya masih install ya. Ini masih install, tunggu bentar dia sampai selesai install cuy. Oke, kalau udah nih Mono Gecko-nya ini bawa ini nggak usah nih sebenarnya. Mono Gecko-nya udah, kalian tinggal masuk aja ke bagian general, terus kalian enter kontainer desktop cuy. Kalian masuk setiap mau main, kalian masuk ke sini dulu ya. Kalau untuk di game hub cuy. Oke, ini kalian tinggal masuk ke PES 2013 kalian kayak gini. Terus tinggal masuk aja. Untuk settingannya di sini setting sesuaikan sama device ya. Kalau saranku kalian bisa setting paling low. Jadi setting grafiknya itu paling rata kiri. Jangan ngide dibuat rata kanan lah ya, karena pasti bakal berat banget. Nah nih settingannya kalian bisa bikin low, untuk ininya 16:9, terus dibuat full screen. Untuk kontrolernya bikin X input di bagian sini, terus udah tuh. Nah kalau mau main tinggal klik ini aja nih, klik aja nih. Nah untuk gameplaynya aku bakal handcam ya, karena kalau bisa direkam layar itu pasti bakal frame drop banget sih. Udah yuk gameplaynya cuy. Oke, kita masuk ke gameplaynya cuy dari PES 2013 di HP Tecno Spargo 3 atau chipset Unisoc T7250. Untuk awal-awal dia dapat di 60-an fps ya, cakep banget nih. Oke, ini nggak usah. Bang, kok nggak ada suaranya bang? Nanti aku bakal ganti musiknya karena nggak bisa ya pakai musik dari game PES 2013-nya. Oke, kalian bisa lihat ya di bagian sini nih aku bakal zoom set tuh 60 fps. Di bagian menu aja 60 fps. Nanti di gameplaynya ya beda lagi cuy untuk fps-nya. Oke, langsung aja kita ke bagian match. Oke, exhibition match. Nah di bagian sini kalau PES 2013 ke bawah biasanya dia nge-freeze di bagian sini sebentar. Nge-freeze bentar, abis itu baru dia bisa main lagi cuy. Nah tuh ya kayak gitu ya. Oke, kita coba pakai klub Manchester United. Lawannya kita lawanin sama Manchester City. Oke, tuh ya. Masih lancar-lancar aja ya. Bisa dapet di 17-an fps. Kalau kalian lihat. Oke, general setting. Nanti aku bakal sambil rekam layar dikit lah buat ngasih tahu kalian gimana gameplaynya, gameplaynya kalau sambil direkam layar ya. Oke, ini dia. Oke, ngeframe. (16 fps ya, 14 lah. Oke, kita ganti POV-nya ke screen record. Oke, gas.